Karena ada tetangganya yang tidak pernah keluar rumah, tetapi memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik. Kalau kita renungkan, sesungguhnya hari ini adalah era babi ngepet. Kita dihebohkan oleh dua isu yang sangat mengguncang Republik ini, yaitu nama binatang. Nama binatang itu adalah babi. Empek-empek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. 3 pesan, dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Bipang Ambawang. Nah ini kan kalau terus mengulang terus ngeri sekali. Makanya gini, mendingan kalau tidak mampu ganti aja Pratikno itu dengan Om Ngabalin. Halo, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih bagi Anda semua yang telah menonton video saya di dua video yang saya upload terakhir, atau dua vlog yang saya upload terakhir, terutama video tentang Deddy Mulyadi. Memang sejak lama saya mengikuti aktivitas dari dunia maya tentang Bapak Deddy Mulyadi ini, atau Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat tertarik dengan gayanya yang khas, terus pembawaan yang khas, dan cara dia untuk beraktivitas atau mendekatkan diri di tengah lingkungannya gitu. Ada beberapa yang menarik menurut saya. Maka melalui video ini saya mohon maaf kepada Bapak atau Kang Deddy Mulyadi dan timnya. Saya gunakan video ini untuk menambah semacam konten penegasan bahwa beberapa pemikiran-pemikiran Bapak dan logika-logika yang Bapak sampaikan itu cukup menarik bagi saya, dan saya pengen berkontribusi untuk ikut menyebarluaskan kebaikan-kebaikan yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, dan awalnya sih saya punya ekspektasi Bapak itu bisa jadi Menteri Sosial karena concernnya, perhatiannya terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan sosial itu ya menurut saya cukup keren. Sebagai pembuka kepada kita dalam video ini berkaitan dengan pikiran atau pemikiran Kang Deddy Mulyadi 2 bulan terakhir, yaitu tepatnya di akhir April dan di awal atau di Mei ini, kita dihebohkan oleh 2 isu yang sangat mengguncang Republik ini, yaitu nama binatang. Nama binatang itu adalah babi. Saya sebenarnya tidak mau membahas tentang ini ya. Yang pertama itu adalah soal babi ngepet. Kita terlalu heboh kadang-kadang dan terlalu sensitif kadang-kadang persoalan-persoalan yang kita anggap itu belum tentu kebenarannya atau faktualnya seperti apa. Tapi ya memang sudah terlanjur begitu. Ketika politik sudah masuk dalam setiap isu-isu yang berkembang di masyarakat, maka itu menjadi gaduh, nggak karuan, ya, saling serang. Bahkan itu jadi modal kadang-kadang orang yang merasa dirinya terserang untuk saling menghujat di media sosial. Ya, itu fakta, itu harus kita terima sebagai konsekuensi dari meluasnya penggunaan teknologi di seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang kedua tentang pidato Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, yang menyarankan untuk membeli produk-produk lokal secara daring atau secara online, atau produk-produk khas daerahnya masing-masing secara daring. Sebentar lagi Lebaran. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pemerintah melarang mudik untuk keselamatan kita bersama. Nah, untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang rindu kuliner khas daerah atau yang biasanya mudik membawa oleh-oleh, tidak perlu ragu untuk memesannya secara online. Yang rindu makan gudeg Jogja, bandeng Semarang, siomay Bandung, empek-empek Palembang, Bipang Ambawang dari Kalimantan, dan lain-lainnya. 3 pesan, dan makanan kesukaan akan diantar sampai ke rumah. Atau kalau kita ingin mengirimkan oleh-oleh atau hadiah bagi keluarga yang jauh, pakaian, cenderamata, dan berbagai jenis barang lainnya, tinggal pesan dan kirim secara online sehingga dapat diterima oleh keluarga atau sahabat kita dimanapun mereka berada. Ini polemik yang sangat aneh menurut saya. Aneh dalam pengertian begini. Isu ini menjadi sangat heboh
ketika ditanggapi berlebihan. Yang kedua, memang isu ini kebetulan pula pada saat pelarangan mudik. Yang ketiga, isu ini sangat sensitif mengingat ini makanan yang diharamkan oleh mayoritas masyarakat kita. Sampai lingkungan istana berupaya untuk mengklarifikasi pernyataan ini. Tapi bagi saya bukan soal benar salahnya ya. Kalau presiden memang mengendorse produk-produk lokal daripada dia mengendorse produk-produk China atau produk luar negeri, lebih kacau kita. Tapi memang ketika itu menjadi amunisi bagi orang yang tidak setuju atau berseberangan, maka itu menjadi pergunjingan atau menjadi perdebatan-perdebatan publik yang tidak hanya membuat kewalahan pihak istana, maksudnya serangan opini atau serangan narasi yang dilakukan orang yang menganggap dirinya beroposisi dengan pemerintahan yang ada sekarang. Sebaliknya lagi, menyebabkan perang opini atau perang pernyataan di antara pendukung Jokowi itu sendiri. Sebagai contoh misalkan ada kelompok relawan yang meminta Mensesnek harus dipecat. Bipang Ambawang. Nah ini kan kalau terus mengulang terus ngeri sekali. Makanya gini, mendingan kalau tidak mampu ganti aja Pak Pratikno itu dengan Om Ngabalin. Saya yakin beliau ini lebih punya kemampuan dalam selektif dan memverifikasi data dan informasi. Begini. Jadi menurut Anda pantas diganti ya? Bukan pantas diganti, ditangkap dan dipenjarakan terhadap perilakunya. Karena dianggap bertanggung jawab terhadap penyusunan naskah video itu. Nah, ini polemik ini tidak akan pernah berkesudahan ketika sudah masuk di dalam pernyataan-pernyataan atau dicampur aduk dengan pernyataan-pernyataan politik. Ya, mudah-mudahan itu cepat berakhir. Tapi intinya, segala sesuatu yang masuk dalam pembahasan atau dicampur aduk dengan urusan-urusan politik pasti akan menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan. Nah, tapi saya bukan mau membahas tentang itu, bukan mau memperdalam soal itu. Bagi saya itu ya banyak orang yang sudah membahas itu yang ya intinya kata babi ini memang benar-benar spektakuler di Indonesia 2 bulan terakhir, setidak-tidaknya seperti saya bilang tadi dari April sampai Mei. Sampai ada yang buat pernyataan begini, dan menurut saya itu lucu juga ya, tanpa bertujuan untuk mendiskreditkan siapapun, tapi ya pernyataan itu lucu gitu. Presiden ngomong Bipang Ambawang, kamu marah. Seorang pemuka agama membeli babi secara online, kamu diam aja katanya. Jadi semacam paradoks seperti ini menjadi semacam hiburan. Tapi ya jangan diambil dalam hati, artinya saya bukan soal mendiskreditkan siapa dan siapa atau menyalahkan siapa dengan siapa. Tapi satu yang menarik menurut saya, tetap saya akan kembali kepada seseorang yang menurut saya itu punya pandangan yang cukup bagus, punya penjelasan yang cukup logis, dan punya concern terhadap konflik-konflik batin atau konflik-konflik sosial yang terjadi ya khususnya di daerahnya, karena ini masih daerah Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi menyampaikan pendapat seperti ini soal babi ngepet tadi gitu ya. Ini yang ingin, pokok video ini yang ingin saya sampaikan, dan menurut saya tokoh-tokoh seperti Kang Deddy ini perlu diperbanyak, atau setidak-tidaknya pernyataan-pernyataan Kang Deddy ini perlu disebarluaskan agar kita sebagai bangsa tidak larut dalam perundungan antara si A dan si B, agama A dengan agama B, dan yang lain-lain, yang menurut saya itu tidak hanya menguras energi kita, tapi kita mewariskan persoalan-persoalan atau konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat dan di generasi-generasi yang datang. Mari sama-sama kita saksikan, mudah-mudahan video ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita tetap sama-sama melihat konflik-konflik itu, mana yang tidak perlu dibesar-besarkan, mana yang perlu diperhatikan, mana yang tidak diperhatikan, dan mana tokoh yang memang real atau mana tokoh-tokoh politik yang benar-benar dari hati untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang membuat suasana menjadi adem. Hari ini viral berita tentang tuduhan masyarakat pada seekor babi di Depok yang dianggap babi ngepet. Akhirnya babi itu disembelih karena ada tetangganya yang tidak pernah keluar rumah tetapi memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik. Kalau kita renungkan, sesungguhnya hari ini adalah era babi ngepet. Bagaimana dikatakan era babi ngepet? Karena hari ini era
di mana banyak orang tinggal di rumah tetapi punya kemampuan untuk mengumpulkan uang yang sangat tinggi melalui proses bisnis berbasis digital, bisnis berbasis aplikasi, bisnis berbasis online, di mana orang mengaplikasikan seluruh jaringan online-nya bisa menghasilkan uang, dan uangnya digesek masuk ke rekeningnya. Ketika belanja juga digesek juga. Nah, cerita itu kan sebenarnya cerita mistik yang merupakan ramalan masa depan. Pada saat dulu orang membuat mistifikasi bahwa orang tinggal di rumah, menyalakan lampu pada ruangan khusus. Kemudian babinya dilepas, kemudian menggesek ke dinding rumah orang-orang yang punya duit dan uangnya berpindah. Itu kan makna filosofi yang harus kita renungi secara bersama. Api yang menyala, gambar dari jaringan listrik yang harus hidup. Gambar dari jaringan transformasi digital yang tidak boleh terganggu salurannya. Gambaran dari kuota yang tidak boleh habis. Gambaran dari pulsa yang tidak boleh habis. Karena apa? Karena dengan menyala seluruh jaringan-jaringan yang saya sebutkan tadi, maka proses transformasi komunikasi digital berjalan dengan efektif. Kalau berjalan dengan efektif, maka transaksi berjalan dengan lancar, yang pada akhirnya keuntungan bisa diraih. Jadi saat ini memang saat di mana orang bisa bekerja menjadi admin, tidak kemana-mana tapi bergaji. Bisa orang bekerja menjadi buzzer, tidak kemana-mana juga tapi bergaji. Bisa bekerja menjadi endorsement bagi perusahaan-perusahaan tertentu, bisa jadi mengambil gambar-gambarnya cukup di rumah kemudian diposting, tidak kemana-mana bergaji. Bisa jadi selebgram, bisa jadi YouTuber yang hanya menceritakan rumah juga tidak kemana-mana juga, tapi bergaji. Dan kemudian proses transformasinya dengan digesek. Nah, kalau masih ada anggapan bahwa babi ngepet bisa menggeser uang dari satu tempat ke tempat lain, ya kenapa tidak dikembangin oleh kita? Dana-dana luar negeri bisa berpindah ke tempat kita. Bank-bank asing bisa diambil uangnya dengan cukup melepaskan babi untuk pindah ke tempat kita, sehingga kita memiliki kemampuan keuangan yang cukup. Nah, di era digital, di era yang semakin terbuka, di era spirit keagamaan di perkotaan semakin tinggi, adalah sebuah ironi kalau kita masih beranggapan bahwa babi ngepet adalah sesuatu yang nyata dan menimbulkan problem kejahatan. Janganlah kita ini melakukan asumsi dari sebuah narasi cerita yang dibuat, yang akhirnya kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan spirit keterbukaan, spirit keagamaan, dan spirit kehidupan sosial kita sebagai masyarakat yang berbudi pekerti dan memiliki watak akademis yang memadai. Semoga peristiwa itu menjadi pembelajaran bagi kita. Mari kita semangat hidup di era digital ini dengan melakukan produktivitas yang tinggi bagi kemajuan dan kemanusiaan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya berharap kita semua mampu menjaga akal sehat kita dan mampu menjaga hati dan emosi kita agar kita tidak terlalu reaksioner dengan segala sesuatu yang disampaikan oleh beberapa politisi. Terima kasih. Media sosial memang media kita untuk berinteraksi secara daring, tapi ketika kita salah, media sosial bisa menjadi senjata yang paling ampuh untuk merusak tatanan kita berbangsa dan bernegara. Thank you. Sampai ketemu kembali di channel Satrio Bushido Library di isu-isu menarik lainnya.